Persyarikatan Muhammadiyah secara konsisten membina talenta olahraga nasional melalui jaringan pendidikan dan sosial keagamaan. Melalui ekosistem yang mengintegrasikan nilai akhlak, dukungan akademis di perguruan tinggi, serta infrastruktur berkualitas. Organisasi ini berhasil memadukan karir atlet profesional dengan pencapaian intelektual. Sinergi pembinaan inilah yang sukses melahirkan banyak pesepak bola tangguh untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Pertama adalah Muhammad Jamiyat Dalhar. Muhammad Jamiyat Dalhar merupakan salah satu legenda terbesar sepak bola Indonesia yang memiliki hubungan kuat dengan Persyarikatan Muhammadiyah. Lahir dari keluarga guru sekolah Muhammadiyah di Yogyakarta, bakat sepak bolanya dibina melalui Persatuan Sepak Bola Hizbul Waton. Sejak masa kecil, ia terbiasa bermain tanpa alas kaki di alun-alun. Mengikuti jejak ayahnya yang juga merupakan tokoh Muhammadiyah. Kiprah internasional Jamiyat tercatat sangat gemilang. Sebagai pilar utama lini serang tim nasional Indonesia era tahun 1950-an. Bersama penyerang legendaris Ramang ia membentuk duet maut yang disegani di kancah Asia dan diuji oleh tim-tim elit Eropa. Prestasi puncak Jamiyat dibuktikan dengan torehan 5 gol dalam 4 laga. Untuk membawa Indonesia meraih peringkat keempat Asian Games tahun 1954. Setelah pensiun dari lapangan hijau, ia membawa timnas Indonesia U20. Menjuarai Piala Asia Junior tahun 1961 di Bangkok. Pada tahun 1974 sebagai pelatih tim nasional senior. Ia sukses mengalahkan tim tangguh Uruguay dengan skor 2-1 di Jakarta. Atas jasa besarnya menemukan bakat-bakat muda nasional, nama Jamiyat diabadikan dalam Piala Kejuaraan Sepak Bola Remaja di Indonesia. Rizky Ridho Ramadhani. Rizky Ridho Ramadhani merupakan contoh sukses program karir ganda yang dijalankan di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Di tengah padatnya jadwal latihan bersama Persija Jakarta dan tim nasional, Ridho tetap aktif kuliah pada jurusan S1 Manajemen di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Melalui kurikulum adaptif dari pihak kampus, ia sukses meraih prestasi akademik. Sekaligus memimpin tim nasional memenangkan medali emas SEA Games tahun 2023. Pengakuan tingkat dunia terhadap kemampuan teknisnya tercapai pada akhir tahun 2025. Ketika ia masuk nominasi FIFA Puskás Award. Gol indah tersebut dicetak ke gawang Arema FC pada 9 Maret 2025 melalui tembakan jarak jauh dari tengah lapangan yang melewati kiper lawan. Ridho menjadi pesepak bola Indonesia pertama sepanjang sejarah yang bersanding dengan bintang global seperti Lamine Yamal dan Declan Rice dalam nominasi tersebut. Prestasi mentereng tersebut juga dilengkapi dengan penunjukannya sebagai perwakilan pesepak bola profesional Indonesia di dalam FIFPro Global Player Council. Konsistensi bermainnya sangat terjaga dengan menit tampil yang tinggi sepanjang musim kompetisi Liga 1 bersama Persija Jakarta. Kisah sukses Ridho kini menjadi inspirasi bagi para pemain tim nasional lainnya untuk tetap mengutamakan pendidikan tinggi di sela karir profesional. Selanjutnya, Muhammad Ramadan Sananta. Muhammad Ramadan Sananta adalah penyerang muda berkualitas yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif program studi S1 Manajemen di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Keputusannya untuk berkuliah didasari oleh kesadaran tinggi bahwa karir atlet profesional dibatasi usia produktif sehingga membutuhkan bekal keilmuan. Pilihan akademis ini mendapat dukungan penuh dari pihak universitas yang memberikan fasilitas perkuliahan fleksibel serta beasiswa prestasi. Di panggung internasional, Sananta menjadi andalan lini serang tim nasional Indonesia. Dalam perjuangan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia, salah satu momen emosional yang terekam adalah ketika ia melakukan sujud syukur bersama Rizky Ridho setelah membawa Indonesia menang 1-0 atas Bahrain di Jakarta. Performa tajam dan kerja kerasnya di lapangan membuat Sananta menjadi salah satu striker lokal terbaik saat ini. Ketajaman Sananta di depan gawang akhirnya membuka jalan untuk mengembangkan karir sepak bola profesionalnya di luar negeri. Ia secara resmi direkrut oleh klub DPM MFC asal Brunei Darussalam untuk bersaing di Liga Regional luar negeri pada musim depan. Keberhasilan transisi karir internasional ini membuktikan
bahwa dukungan akademis kampus Muhammadiyah mampu melahirkan pemain sepak bola berdaya saing global. Selanjutnya, Muhammad Ferrari. Muhammad Ferrari merupakan pilar utama pertahanan tim nasional yang menempuh pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sebagai mahasiswa aktif program studi S1 Pendidikan Olahraga, Ferrari mendapatkan beasiswa jalur prestasi yang memungkinkannya tetap fokus membela klub dan negara. Pemahaman ilmu olahraga yang ia dapatkan di ruang kuliah membantunya bermain dengan lebih taktis dan matang di lapangan hijau. Kontribusi internasional terbesar Ferrari ditunjukkan saat menggalang pertahanan kokoh untuk tim nasional Indonesia U23 pada Piala Asia di Qatar. Ia menjadi starter kunci bersama rekan mahasiswa Muhammadiyah lainnya ketika menumbangkan kekuatan besar Korea Selatan di babak perempat final. Ketahanan mental baja yang ditunjukkannya hingga babak adu penalti dramatis selesai menuai apresiasi tinggi dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir. Kehadiran Ferrari di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta juga turut meningkatkan citra positif prodi olahraga di lingkungan persyarikatan. Prestasi luar biasa ini menjadi bukti nyata bahwa ekosistem perguruan tinggi Muhammadiyah sangat siap memfasilitasi kebutuhan atlet profesional tingkat tinggi. Dedikasi Ferrari di dalam dan luar lapangan menjadikannya panutan bagi generasi muda yang ingin berkarir di kancah internasional. Terakhir, Muhammad Taufani Muslihudin. Muhammad Taufani Muslihudin merupakan gelandang dinamis tim nasional yang tercatat aktif berkuliah di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur mengambil program studi S1 Pendidikan Olahraga. Taufani mendapat dukungan penuh dari pihak kampus untuk tetap berkarir profesional bersama Borneo FC, skema pembelajaran fleksibel dari Universitas membantunya menyelaraskan latihan fisik berat dengan pemahaman teori keolahragaan yang dipelajarinya. Nama Taufani melambung di kancah internasional setelah menjadi pahlawan kemenangan Indonesia atas Vietnam pada babak semifinal SEA Games tahun 2023. Gol indahnya pada masa tambahan waktu membawa Garuda melaju ke babak final, sebelum akhirnya berhasil membawa pulang medali emas setelah penantian 32 tahun. Kontribusi penting ini membuktikan ketajaman visi bermain serta kekuatan mentalnya dalam pertandingan bertekanan tinggi. Peran strategis Taufani terus berlanjut di tingkat Asia saat kembali mengawal lini tengah skuad Garuda pada Piala Asia U23. Kolaborasi apik bersama kuartet mahasiswa Muhammadiyah lainnya sukses menjaga keseimbangan permainan tim hingga lolos ke babak semifinal. Dedikasi Taufani di lapangan hijau dan bangku kuliah menegaskan komitmen Muhammadiyah dalam melahirkan atlet berprestasi yang cerdas secara taktis maupun akademis. Sinergi hebat antara pembinaan karakter dan dukungan karir ganda membuktikan bahwa ekosistem Muhammadiyah mampu mencetak atlet kelas dunia yang cerdas secara intelektual. Dengan fondasi kokoh yang telah berjalan dengan sangat baik ini, siapakah bintang lapangan berikutnya yang akan lahir untuk mengguncang dunia dari rahim persyarikatan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa kembali.